Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada video kali ini kita akan membahas apa saja jenis-jenis meditasi. Jadi pada dasarnya guru besar kita, Sang Buddha, memperkenalkan dua jenis meditasi. Meditasi Buddhis dapat dikategorikan menjadi dua bagian yang berbeda, tetapi kedua jenis meditasi ini saling terkait. Kita tidak bisa mengabaikan satu bagian dan mengembangkan yang lainnya. Kita perlu keduanya untuk mengembangkan diri kita. Jadi, apa kedua jenis meditasi ini? Jenis meditasi pertama disebut meditasi samatha, dan yang kedua disebut meditasi vipassana. Mari kita bahas hal ini. Apa yang dimaksud dengan meditasi samatha? Kata samatha berarti ketenangan atau kedamaian atau ketenangan pikiran. Beberapa meditasi membantu Anda membuat pikiran Anda tenang dan damai. Itulah tujuan utama dari meditasi samatha. Sang Buddha mengatakan bahwa ketika pikiran Anda menjadi tenang, damai, dan penuh kegembiraan, itu akan membantu Anda melihat objek dengan penuh konsentrasi. Jadi kita berlatih samatha sebagai alat bantu untuk fokus pada satu objek. Itu adalah tujuan utama dari meditasi samatha. Sedangkan meditasi vipassana melihat melalui sesuatu atau melihat ke dalam. Itulah mengapa kita menyebut meditasi vipassana sebagai meditasi wawasan atau pengetahuan. Wawasan berarti meditasi ini memberikan Anda pemahaman yang lebih dalam ke dalam hidup Anda. Jadi ini adalah dua jenis meditasi. Samatha berarti meditasi yang menenangkan, dan vipassana berarti meditasi yang melihat ke dalam atau meditasi pandangan terang. Ini adalah dua kategori dasar meditasi. Ada begitu banyak meditasi yang termasuk dalam dua kategori ini. Setelah itu, kita perlu memahami pentingnya kedua jenis meditasi ini. Mengapa kita perlu berlatih meditasi samatha? Dan mengapa kita perlu berlatih meditasi vipassana? Meditasi samatha membantu Anda menenangkan pikiran untuk membuatnya damai. Ketika pikiran Anda menjadi damai, pikiran Anda menjadi jernih. Kemudian, jika Anda berlatih meditasi vipassana, itu akan memberikan Anda pandangan yang jelas ke dalam pikiran Anda, ke dalam kehidupan Anda. Bayangkan, pikiran Anda seperti danau. Sekarang Anda sedang melihat danau dari atas, dari sudut pandang burung. Jika air di danau tidak jernih, jika air di danau penuh dengan lumpur, banyak lumut di danau, bisakah Anda melihat dasarnya? Tidak. Anda tidak bisa mendapatkan pandangan yang jelas, dan jika air di danau terus-menerus berombak, apakah Anda bisa melihat dengan jelas hingga ke dasar danau? Tidak. Sekarang kita tidak bisa melihatnya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang sampai air ini menjadi jernih dan tenang. Beberapa meditasi membantu Anda membersihkan pikiran untuk membuatnya sangat jernih, damai, dan tenang. Hanya dengan begitu, Anda dapat melihat ke dalam pikiran Anda menjadi jernih, dan Anda akan memiliki pandangan yang baik serta jelas terhadap kehidupan yang ada di dalam diri Anda. Jadi, itulah mengapa kita berlatih meditasi samatha. Meditasi pribadi membantu Anda menyadari kenyataan, mengajarkan Anda bagaimana hal-hal berjalan di dalam pikiran. Karena itu,
Kedua jenis meditasi ini harus dilatih bersama-sama. Kita tidak bisa menggunakan satu jenis meditasi saja. Ada beberapa orang di dunia ini yang mengatakan bahwa kita tidak ingin meditasi samatha. Kita hanya perlu berlatih meditasi vipassana. Kita penuh kebajikan. Kita penuh dengan kebijaksanaan. Kita hanya membutuhkan kebijaksanaan. Kita tidak butuh ketenangan dan kedamaian terlalu banyak. Tidak. Anda tidak bisa meninggalkan satu hal di belakang. Buddha tidak pernah mengatakan itu. Sang Buddha berkata, "Samadhi, wahai para biku, praktikkan ketenangan dan kedamaian. Kumpulkan pikiranmu, konsentrasikan pikiranmu, maka pikiranmu menjadi lebih jernih, lebih damai, dan lebih tenang." Jadi, kedua meditasi ini harus dilatih bersama-sama. Kedua meditasi ini saling terhubung dan saling terkoneksi satu sama lain. Di lain waktu, ketika Anda mendapatkan dan mendengar audio meditasi Buddhis, di mana Anda dapat mendengarkan meditasi, Anda dapat berlatih kedua jenis meditasi ini bersama-sama. Tetapi, sebagai langkah pertama dalam seri video ini, bagaimana menenangkan pikiran? Bagaimana membuat pikiran menjadi damai? Karena itulah yang Anda butuhkan paling banyak. Tanpa pikiran yang damai, tanpa pikiran yang tenang, kita tidak dapat mencapai hal-hal besar di dalam kehidupan kita. Pencapaian besar di dalam hidup kita, kita perlu tahu bagaimana mengendalikan pikiran dan emosi kita. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman. Semoga kita dapat merealisasi kebebasan sejati. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.